Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikannya, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, yang karenanya kita hari ini hadir di rumahnya ini. Semoga kehadiran kita sebagai tanda rasa syukur kita kepadanya diterima dan berbuah nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat dan salam tersebut senantiasa pula kita ucapkan di dalam majelis-majelis kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita berhak dan diizinkan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid dari kitab sahihnya, syarah kitab Tauhid min Sahih Al-Bukhari. Pada pertemuan sebelumnya selesai kita membahas bab tentang qaulu ta'ala, Malikin Nas, dan setelahnya adalah qauluhu wa huwal azizul hakim wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin wa man halafa bi izzatillahi wa sifatihi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dalam surat Al-An'am ayat 73. Surat Al-An'am ayat 73. Dalam surah Ibrahim Allah juga berfirman, alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq yasha yudhibukum wa ya'ti biqaumin akharin wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz wa ya'ti bi khalqin jadid wa ya'ti yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan firman-Nya
atau apa tafsirnya atau apa pemahamannya. Naam, wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah yang telah menciptakan langit, jamak langit, tapi bukan langit-langit ini, langit atau seluruh apa ya, langit yang berlapis-lapis ya. Wal arda, dan menciptakan bumi bil haqq, dengan hak. Nah, kalimat bil haqq di sini apa tafsirnya? Sebab Allah menciptakan langit dan bumi itu semuanya orang yang Islam mesti mengakui bahwa Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah dulu juga tidak memungkiri ini. Banyak ayat dalam Al-Quran, kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka Allah. La yaqulunna Allah. Tapi setelah itu mereka tetap berbuat syirik. Nah, oleh sebab itu, masalah wallazi khalaqas samawati wal arda, mencipta langit dan bumi itu sudah final sebenarnya, bahwa mereka mengakui tidak ada yang mencipta selain Allah. Nah, kalimat bil haqqi, dengan hak. Apa yang dimaksud dengan kalimat bil haqqi di sini, dengan hak? Syekh Al-Ghuraiman rahimahullah taala menukil di sini dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran, dengan tafsir Al-Qurtubi, bil haqqi di sini maknanya adalah bi kalimatil haqq, dengan kalimat hak, dengan kalimat yang hak. Apa itu kalimatul haq? Yakni qaulahu kun, yakni perkataan Allah kun, kun, jadilah. Nah, kalimat kun di sini adalah kalimat Allah tabaraka wa taala, yang dengannya dia ciptakan langit dan bumi. Jadi kalimat kun Allah dari Allah SWT, dengannya dia ciptakan langit dan bumi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka langsung jadi. Jadi oleh sebab itu langit dan bumi diciptakan dengan kalimatul haq. Ini menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan kalau kita melihat atau merujuk ke hadis yang dibawakan nanti oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini menunjukkan makna yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ini. Nanti kita sebutkan atau nanti beliau akan sebutkan hadisnya. Cenderung ke situ dibanding dengan tafsiran-tafsiran yang lain. Nah, kalau maknanya kalimatul haq, kalimat haq, berarti dia adalah ayat ini menjadi ayat sifat Allah tabaraka wa taala. Jadi kalimat kun, perkataan Allah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sifat Allah itu mencipta. Jadi kalimat kun dari Allah mencipta. Kalau kalimat kun dari kita, coba boleh kun, tidak ada. Makanya oleh sebab itu para ulama menyebutkan
kun itu bukan makhluk. Sebab kalau dia makhluk, tidak mungkin makhluk mencipta. Mungkin makhluk mencipta makhluk? Tidak. Oleh sebab itu perkataan Allah bukan makhluknya. Sebab perkataan Allah itu menciptakan. Mungkin makhluk mencipta makhluk? Tidak. Oleh sebab itu maka masuklah ayat ini dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari menunjukkan salah satu ayat sifat. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dengan sifat kun yang hanya dimiliki oleh Allah tabaraka taala, dengan perkataan kun yang hanya dimiliki oleh Allah, kun fayakun. Wa mithluhu qala al-Qastallani, demikian pula yang dikatakan oleh Al-Qastallani dalam syarah Sahih Bukhari yang ditulisnya pula. Qala thumma qala, dia berkata, wa qala Ibnu Adil fi Lubabihi, berkata Ibnu Adil dalam kitabnya Al-Lubab, qila al-ba' bi makna lam. Ada yang berpendapat bahwa ba dalam kata bil haqqi itu maknanya adalah dengan makna lam. Lam di sini maknanya lam ta'lil, yang menunjukkan sebab. Karena ba bisa dengan makna dengan sebab, bisa dengan makna apa namanya dengan makna ta'lil tadi, yaitu apa sebabnya Allah ciptakan langit dan bumi? Sebabnya adalah liizharil haqq, untuk menampakkan kebenaran, sehingga langit dan bumi menjadi bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tidak ada satupun hantu yang bisa menciptakan langit dan bumi. Kan banyak yang hantu yang ngaku jadi Tuhan, tapi hanya sebatas hantu yang hanya bisa menipu, ya, tidak bisa mencipta. Bisa meniru, iya meniru, ya, menipu maksudnya, menipu tapi tidak bisa mencipta. Buktinya sampai hari ini tidak ada bumi selain ada bumi selain bumi ini. Kan tidak kan wow aja tergede sa jongke tanah tu. Banyak bumi lain lah kan soci aja nya. Makanya tu kodok bah basi tagang dah gede sejongkal. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menafsirkan izharan lil haqqi, yaitu untuk menampakkan al-haq, yaitu kebenaran Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menampakkan al-haq Allah sendiri, karena salah satu nama Allah adalah al-haq, menjadi bukti Allah itu maha kuasa dan eksis, bisa mencipta. Ini di antara makna yang disebutkan oleh para ulama. Li'annahu ja'ala san'ahu dalilan ala wahdaniyatihi, karena Allah menjadikan ciptaannya ini, langit dan bumi ini, bukti bahwa dia hanya sendiri, bukti bahwa dia hanya wahdaniyat, hanya sendiri, tidak ada yang bisa, tidak ada yang menyamainya atau menyertainya. Allah hanya sendiri mencipta. Maka dia ciptakan langit dan bumi ini, Kalaulah rahasia langit saja, rahasia bumi saja yang besarnya tidak seberapa dibanding langit. Mana besar langit pada bumi? Mana besar langit pada bumi? Ya iyalah.
Itu tidak bantah wak. Nang langit tu kan ada bantah. Mana banyak nan tinggal di langit atau di bumi? Hah? Banyak malaikat pada awak. Hah? Iya. Puan pergi ke langit. Puan tuan pergi ke langit. Kan tak ada? Mana dapat ya? Berita turun dari langit. Dibawa oleh Jibril yang memang dari langit. Jadi karena bumi nak kenek, dia kau ada bantah dah. Tapi langit lawe. Jadi kaum muslimin muslimat dan muslimat, rahasia bumi yang kecil ini masih banyak belum terpecahkan oleh manusia. Atau sudah tu nak menangkau pula. Nah. Jadi Allah menunjukkan, ni ciptaan saya. Aina khalaqal ladzina min dunillah? Mana yang diciptakan oleh hantu-hantu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mana ciptaannya? Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunillah. Tunjukkan mana ciptaan selain Allah. Kalaulah Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tok ngalahkan Musa minta tolong ke tukang Fir'aun nak mengalahkan Musa. Pakai apanya? Hah? Pakai tukang sihir. Pakai tukang sihir, pakai bomo. Pakai dukun. Ini Tuhan dia. Ini Tuhan dia. Tapi hebatlah tukang sihir padanya dah. Nah. Hebat tukang sihir padanya dah. Taib. Mungkin ada yang bertanya, dan ada orang bertanya, apa dek bisa dek Fir'aun menghukum tukang sihir itu setelah mereka beriman? Ada bisa jawab? Paham tak? Tak paham. Ini tak apa-apa, belum jawab. Tadi Fir'aun takut ke tukang sihir. Sadia kan kalau seandainya mereka apa nomor bisanya kerata dia negara dan jadi nak kata kan bisa apa dia tak takut Fir'aun lah tak buat di budaya malah dibuat sebulan jadi kata dah. Hah? Amo je? Hah? Hah? Gimana? Dia tukang sihir apa dia tak bisa? Tali bisa diulek dah. Hah? Jawabannya topik, alasan tak topik. Tak bisa dek tukang sihir membuat elek. Apa sebab? Nyalah beriman. Orang beriman tak mungkin jadi tukang sihir. Makanya tukang sihir tak beriman. Ketika mereka beriman, tidak mungkin lagi menyihir. Makanya Fir'aun tidak takut lah. Jalannya. Makanya dihukumlah oleh Fir'aun mereka. Tapi mereka merasakan hukuman itu sebagai ketenangan. Jelas? Jalan tak? Jadi kalau lejunya lah bersihir, Allah itu beriman lah. Jalan? Jalan tak? Nah. Apa yang mereka langsung percaya? Apa mereka langsung beriman ke Musa? Hah? Sebab tukang sihir tentu bezo mana sihir mana nanti dah. Kalau seandainya mereka memahami Musa tukang sihir je, berimannya? Enggak. Jadi guru deh. Jadi guru sama mazhab awasannya je kan mazhab. Tapi ketika mereka tahu bahwa itu bukan sihir, maka mereka mengatakan amanna billazi amana bihi banu Israel. Kami beriman dengan Allah yang beriman kepadanya Bani Israel, yakni kaumnya Musa alaihissalam. Itu tidak takut Fir'aun. Apa sebab? Kalau likut Musa kalian tidak ada sihir lah. Allah musta'an.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah menjadikan penciptaan itu sebagai bukti bahwa dia hanya sendiri Maha Esa. Bahwa nadhiru qouli ta'ala, dia adalah selaras dengan firman Allah Ta'ala, ma khalaqna hadza batila, kami tidak ciptakan semua makhluk ini sia-sia, tapi adalah dengan hak, bukti kebenaran. Tidak ada, bukan tanpa arti, semuanya ada artinya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Alam taru anna Allah khalaqa as-samawati wal arda ila akhirih. Jadi ini menjadi bukti. Qala al-Khazin, berkata al-Khazin, penulis kitab Al-Khazin, tafsir Khazin, yakni izharan lil haqq, maknanya adalah untuk menampakkan kebenaran. Fa'ala hadza takunul ba' bi makna lam, dengan demikian ba' di sini maknanya adalah lam, yaitu lit ta'lil, yakni lil haqq, yakni bil haqq, jadi maknanya lil haqq. Li'annahu ja'ala sanahu dalilan ala wahdaniyatihi, karena Allah menjadikan ciptaannya sebagai dalil bukti wahdaniyatnya. Wa qila khalaqaha bi kamali qudratihi, dikatakan pula maknanya Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan kudratnya yang sempurna, atau dengan sempurna kudratnya. Wa shumuli ilmihi, dengan ilmunya yang meliputi. Wa itqani sun'ihi, dan kerapian ciptaannya. Wa kullu dzalika haqq, dan semua itu adalah hak. Semua itu adalah hak. Wa qila khalaqaha bi kalamihil haqq. Ini masih perkataan Al-Khazin dalam tafsir Al-Khazin juz 2 147. Wa qila khalaqaha bi kalamihil haqq. Ada pula yang berpendapat bahwa diciptakannya langit dan bumi dengan perkataannya yang hak. Ada perkataannya hak. Apa perkataan Allah yang hak itu? Wa huwa qauluhu kun, yaitu perkataannya kun. Wa fihi dalilun ala anna kalam Allah ta'ala laysa bi makhluq. Kalau demikian tafsirnya menjadi dalil bahwa perkataan Allah bukan makhluk. Bukan makhluk. Makanya Al-Quran bukan makhluk, karena dia perkataan Allah. Perkataan Allah bukan makhluk. Inilah akidahnya ahli as-sunnah wal jamaah. Amma ahlul bidah, mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Li'annahu la yakhluqu aw la yukhlaqu makhluqun bi makhluq, karena tidak mungkin makhluk diciptakan dengan makhluk, tidak mungkin. Makhluk tak diciptakan makhluk diciptakan oleh al-khaliq. Maka kata Allah kun itu adalah sifatnya, dan sifat Allah bukan makhluknya. Wa qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, tafsir ini fihi arba'atu aqwal. Dalam masalah ini tafsirnya ada 4 pendapat. Ahaduha khalaqahuma lil haqq, Allah menciptakan keduanya lil haqq, yaitu dengan makna lam, untuk menunjukkan kebenarannya. Watsani khalaqahuma haqqan, yang kedua adalah Allah benar-benar menciptakannya, bukan yang lain. Watsalis, pendapat ketiga, khalaqahuma bi kalamihi wa huwal haqq, yang ketiga Allah menciptakan keduanya dengan perkataannya, yaitu kalimat kun. Naam, wa huwal haqq, dan itulah kata yang hak. Warabi khalaqahuma bil hikmah, Allah menciptakannya dengan hikmah, bukan sia-sia, pasti ada hikmahnya, pasti ada kegunaannya.
Kenapa langit 7 lapis? Ya misalnya kan kenapa bumi di bawah, langit di atas? Sah? Apa ndak di bawah? Tang langit bawah. Tang langit di bawah, bumi di atas kan? Sudah itu foto di atas langit loh. Nah, apa di atas? Itu semuanya ada hikmahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini Allah ciptakan makhluknya pada umumnya dengan kun fa yakun. Sedangkan Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan apa? Dengan enggak tahu nih. Dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Perkataan Allah kun makhluk atau bukan? Perkataan Allah bukan makhluk ya, sifatnya. Demikian juga dengan tangan Allah bukan makhluk, dia adalah sifatnya. Jadi Adam diistimewakan Allah dengan dia ciptakan dengan tangannya sendiri, kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi faqa'u lahu sajidin. Setelah aku ciptakan dan aku masukkan ruh ke dalamnya, maka sujudlah kalian kepadanya. Perintah ini kepada siapa? Kepada para malaikat. Itulah kisah perintah sujudnya para malaikat, atau perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, dan semuanya sujud kecuali Tu'acu Billy. Allah musta'an. Ya, tidak mau dia sujud. Apa sebab? Tidak sesuai dengan pikirannya. Awak lebih tua kan ya? Awak dulu makan garam, dulu makan karak gitu ya. Dulu tu inyo kan awak sujud kenya. Yang kedua, inyo tanah asal kalau jak pijak tu buang. Ya kan ya? Lejo nak ada pantong ke tanah. Kan ya? Lejo nak buat berkebun dalam tanah. Asal mati kan ya? Dalam tanah. Itu bahan penciptaannya. Kalau dia diciptakan dari api, jadi tidak masuk dalam perasaan dan pikirannya. Jelas ya? Akhirnya tidak masuk dalam pikiran, tidak Allah tempo di hati. Akhirnya Adam Iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar. Tidak mau cek sombong cek. Tidak mau sombong. Makanya jawabannya ketika Allah tanya, mal ladzi yamna'uka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalian kun fayakun kan? Adam dengan tanganku. Jelas? Nah, mana hebat kecil? Ini kan khusus pencipta Adam dengan kedua tangannya. Surga, neraka, kun fayakun. Langit, bumi, kun fayakun. Malaikat, kun fayakun. Adam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa tangan? Ada tentu? Tidak. Siapa membayang pasti salah bayang berguru. Asal itu tidak jauh oleh siaran dulu. Kalau langsung mulai membayang-bayang, tidak ada siaran dulu. Jadi oleh sebab itu jangan dibayang-bayangkan seperti apa. Yang jelas Allah katakan, aku ciptakan dia dengan dua tanganku. Tuh, tidak cuma masuk kiri tangan, tulaklah tangan doh. Apa dia? Kekuasaan sodo dengan kekuasaan. Apa istimewa Adam dengan yang lain? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qultu, berkata Syekh Al-Ghunaiman rahimahullah ta'ala, hadhil aqwal laysa fi ikhtilaf. Ini perkataan yang 4 yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi ini sebenarnya maknanya sama. Nah, kemudian wakala Ibnu Jarir, dia menukil dari Imam Ibnu Jarir sahibu
Jami'ul Bayan fi ta'wili ayatil Qur'an tafsir dengan Tafsir Jair wa ikhtalafa ahlu ta'wili fi qawlihi bil haqq. Berbeda pendapat ahli tafsir. Ya, kalau takwil menurut as-salaf dengan takwil mukhalaf berbeda. Takwil menurut as-salaf itu dengan makna tafsir. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam berdoa untuk Abdullah bin Abbas wa alimhu ta'wil. Ajarkan kepadanya ta'wil, yakni tafsir Al-Quran, yakni tafsir Al-Quranul Karim, yaitu memaknai ayat dengan makna yang seperti itu pada dalam bahasa. Sedangkan ta'wil adalah memalingkan makna yang asli ke makna yang palsu atau makna yang jauh tanpa ada qarina yang kuat. Oleh sebab itu maka ta'wil ditolak oleh as-salaf, adapun tafsir diterimanya. Takwil dengan makna tafsir diterima. Ada takwil yang dimaknai dengan al-khalaf, itu yang ditolak. Tadilah tangan ditafsirkan dengan kekuasaan tanpa ada redaksi yang mendukung itu. Ada yang mendukung itu. Nah, tapi kalau ada yang mendukung makna itu namanya tafsir yang diterima. Jelas? Nah, misalnya ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah kiblatnya Allah. Kiblatnya Allah. Berarti wajah ditakwilkan dengan kiblat. Iya. Ini ditafsirkan. Apa sebab? Karena ayat dari pangkal sampai ujung dan ayat sebelum sesudahnya tentang perpindahan kiblat. Ya, perpindahan kiblat. Maka ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dan ulama tafsir lainnya bahwa ini maksud dengan fathamma wajhullah, itulah di sanalah wajah Allah, yakni kiblatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kemanapun kamu menghadap, kalian menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini takwil yang sah secara bahasa dan juga secara syar'i. Jelas? Yang tidak sah itu adalah ketika dengan ayat ini menolak Allah memiliki wajah. Kalau wajah punya Allah Ta'ala berarti canda awak telinginya. Nyata bayang dia wajah canda wajah awaknya. Kan padahal ada wajah uang. Wajah uang canda awak. Wajah piti. Piti punya wajah enggak? Hah? Apa piti itu? Ada wajahnya. Kote misalnya dalam bahasa Arab hadza wajah wa hadza wajah. Jalirnya kan tidak sama orang. Sesama makhluk aja tidak sama wajah. Hanya terbayang wajah awak aja kalau ketika bicara Allah itu makanya tolak. Makanya ditolak. Padahal tidak boleh membayang. Kalau terbayang itu tidak salah kah? Saya kaji ujung bapak asung sudah itu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. yakni fi qawli bil haqq. Faqala ba'dhum ma'na zalika huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda haqqan wa sawaban la batilan wa khata'an. Sebagian mengatakan maknanya adalah dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi secara hak dan benar, tidak ada keraguan padanya. La batilan wa khata'an, tidak batil dan tidak pula salah. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah SWT, wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya secara batil. Semuanya benar. Semuanya benar. Makanya perjalanan sistem alam semesta ini berjalan dengan sempurna, benar. Sampai saatnya Allah nanti akan hancurkan semuanya kembali. Hancurkan semuanya kembali. Untuk ada hikmah juga supaya kita bisa pulang kampung. Kalau tidak ada kiamat, kenal lu pulang lah. Le rindu pulang enggak? Le rindu masuk surga. Le termasuk ya doang kiamat capek. Ayo doang kiamat capek. Kalau enggak alun kan boleh lah.
jalannya le rindunya le rindu ndak aku contoh jawaban sih ndak pasti anggu orang rindu orang yang rindu ingin cepat datang kiamat. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktunya tapi belum dipublikasinya. Bahkan Allah berjanji datangnya tiba-tiba. Tiba Jumat lah, tapi Jumat mana gak lu? Jumat mana gak? Kalau lihat hantu Jumat awak tiba dia kemudian misalnya kawan baik oke kan? Supaya dapat tobat. Kan ya, Pak? Kan tobat diterima sebelum terbit matahari di barat. Kan ya? Kalau condong kan capek kan? Mundur ke arah Los Angeles sana. Minjamlah dahulu bayu di akhirat so. Jadi Jumat mana kan? Ini mana ndak cayo kan? Payahnya. Makanya sesuatu yang sifatnya gaib jangan diukur dengan sesuatu yang sifatnya nyata. Itu kesalahan besar. Barang gaib diukur dengan barang nyata. Liasa ndak jauh lebih bang lu. Sudah itu ukur dengan yang ada di depan kita. Akhirnya makanya salah ukur. Mengukur al-khaliq dengan ukuran al-makhluk. Dan salah tengok jam. Ndak ingai lah. Masuk kau tu? Azan lu. Subhanallah. Masuk. Bateng. Bateng, jarum panjang. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah.
والصلاة القائمة. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh atau Ibnu Jarir menyebutkan lagi, wa qala akharun makna dzalika khalaqas samawati wal arda bi kalamihi. yakni maknanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya, yaitu perkataannya kun. Wa qawluhu lahuma i'tiya taw'an aw karhan, yaitu dalam firman Allah SWT, thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Nah, maka perkataan i'tiya taw' aw karhan fal haqqu fi hadzal mawdi' ma'niyun bihi kalamuhu. Maka kalimat al-haq dalam firman-Nya ini adalah maknanya adalah kalamuhu, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkata Syekh Al-Ghunaiman rahimahullah taala, kemudian dia mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq. Pada hari Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah apa yang dia perintahkan jadi itu qauluhul haq. Kun itu adalah perkataan Allah yang hak. Fal haqqu huwa qauluhu wa kalamuhu. Maka al haq itu adalah perkataannya dan qauluhu wa kalamuhu, dan pembicaraannya. Wallahu ta'ala khalaqal asya'a bi kalamihi wa qaulihi. Maka Allah menciptakan segala sesuatu dengan ucapan dan perkataannya. Ucapan dan perkataannya. Fama khalaqa bil asya'a fahuwa ghairuha. Nah, segala sesuatu yang diciptakannya itu berarti bukan perkataannya. Bukan perkataannya. Fa kalamullahi ta'ala alladhi khalaqa bil khalqa ghairu makhluq. Sehingga perkataan Allah yang dengannya dia menciptakan makhluk bukan makhluk. Sebab kembali ke tadi, makhluk tidak mencipta makhluk. Makhluk tidak mencipta makhluk. Dia tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian golongan yang gulu, yaitu yang mengatakan bahwa makhluk adalah khalik, khalik adalah makhluk, ma'bud adalah abid, abid adalah ma'bud. Seperti ghulatus sufiyah, orang-orang sufi yang gulu mengatakan, yaitu yang disembah ini juga, yang menyembah ini juga. Paham? Kalau tak paham je lah, buat panjang-panjang masalah kaji gitu kan. Yaitu mereka yang memahami Allah menyatu dengan dirinya. Ada sikah? Setu adanya kini entahlah nak apa nah. Nah, setu-setu banyak apanya. Ya, nya ada imam saudoronya, ada dalilnya. Ada dah dalil, tapi dalilnya dua macam, sahih tak sahih, yang kedua sahih tapi salah buat salah sawung. Itu salah sawungnya. Dia sawung pisau masuk ke dalam tu kodang lemuek mangkana. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak yang kadang dalilnya ada betul tapi salah sawung, salah pasang. Jadi itu dekat payah dengan Allah salah pasangnya, tak boleh mau ngaku salah pasang. Kesawang awak pakai dia kan. Dan jolek ke awak tak dia mau ngaku. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa bihadza yadhharu muradul Bukhari rahimahullah. Dengan tafsiran ini paham kita apa yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari dengan judul bab tadi. Dengan judul bab tadi bahwa ini maksud dengan bil haqqi itu adalah dengan kun fayakun. Nah, yang kemudian faqaulullahi haqqun wa huwa sifatun lahu. Maka perkataan Allah kun itu adalah hak, adalah hak.
wa huwa sifatun lahu, dan itu adalah sifat bagi Allah tabaraka wa taala. Wa ma wujida biqaulihi fahuwa ghairul qauli, segala sesuatu yang diciptakan dengan perkataannya bukan perkataan itu. Bal huwal maf'ulul makhluq, akan tapi dia adalah yang dibuat dan yang diciptakan. Faqauluhu ta'ala alladzi khalaqa bil asya' la yajuzu an yakuna mumathilan laha, maka perkataan Allah yang menciptakan dengannya segala sesuatu tidak boleh menyerupai sesuatu yang diciptakan itu. Maka menyamakan firman Allah dengan perkataan manusia yang merupakan ciptaannya adalah kebatilan yang nyata. Nah, la yajuzu fala budda min at-tafriq baina qawlihi alladhi huwa sifatu wa baina maf'ulati allati wujidat biqawlihi. Tidak mesti dibedakan antara perkataan Allah yang merupakan sifatnya dengan segala yang diciptakan dengan perkataannya, itu harus berbeda. Kama sya'ti insyaallah taala fi babi ma ja'a fi takhliqis samawati wal ard, sebagaimana yang akan datang dalam bab tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Wa huwa ta'ala khalaqas samawati wal ard ghairaha bi qoulihi ta'ala kuni. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan, dan selain keduanya dengan perkataannya kepada ciptaan itu, kuni, jadilah kalian. Kama qala ta'ala thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan, kemudian Allah istiwa ke langit dan langit waktu itu berupa asap, belum seperti yang sekarang. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan. Lalu Allah berkata kepada keduanya, datanglah kalian, yakni langit dan bumi, taat atau terpaksa. Pokoknya kalian mesti datang. Maksudnya jadilah kalian. Nak jadi dan tak jadi yang mesti jadi. Lalu mereka menjawab, qalata ataina ta'in. Ya Allah, kami datang dengan taat. Langit dan bumi saja bisa bercakap rupanya ya. Masa Allah tak boleh bercakap? Ini kadang ada lucu orang ni. Langit dan bumi bisa bercakap, ada mulutnya enggak taib. Kenapa kalau Allah bercakap mesti ada? Jadi kaum muslimin bersama dirahmati Allah SWT. Jadi mereka menjawab Allah, perkataan Allah, kami datang dengan taat. Nah, qala al-Hafiz, berkata Hafiz Ibnu Hajar sahibu Fathul Bari, ka'annahu asyara bi hadhihi tarjama ila ma warada fi tafsir hadhihi al-ayah. Seolah-olah sepertinya Imam Al-Bukhari dengan terjemah babu makna qaulihi ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq, itu mengisyaratkan kepada tafsir ayat ini, anna makna qaulihi bil haqq, bahwa makna perkataannya bil haqq dalam ayat wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq, yakni ay bi kalimatil haqq, dengan kalimat al haqq, ay wa huwa qauluhu, yaitu firman-Nya kun, yaitu perkataan Allah kun. Wa yadullu alaihi ma fi awalil hadis, dan buktinya di awal hadis, wa qaulukal haqqa, seperti yang akan disebutkan di riwayat yang akan datang insyaallah taala. Ketika Nabi berdoa di dalam doanya di salat malam, Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin, lakal hamdu anta nurus samawati wal ard qaulukal haq, yakni perkataanmu yang hak, yaitu kalimat kun fayakun. Nah, wa qaulu kalam fa ka'annahu asyara ila al-qauli fil hadits al-kalimah wa hiya kun, yaitu perkataan kun, wallahu taala a'lam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kemudian berkata Imam Al-Murtada Az-Zabidi, hadza isyaratun min al-Bukhari ila mazhabi ahli sunnati fi itsbatil hikmah. Ini adalah isyarat dari Imam Al-Bukhari tentang mazhabnya ahli sunnah, bahwa ciptaan Allah semuanya mengandung hikmah.
Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan demikian bahwasanya al-haq kalimat wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi, di dalam ayat tadi maknanya seperti yang disebutkan tadi, ada yang mengatakan dengan makna Allah menciptakan dengan perkataannya al-haq, yaitu kun fayakun. Dan ada pula yang menafsirkan dengan ciptaan Allah itu mengandung hikmah. Di antara hikmahnya adalah izharan li haqqi ta'ala, untuk menampakkan kekuasaan Allah dan wahdaniyatnya tadi. Dan semua itu wallahu alam warid, dan semuanya sabit bahwa semua yang Allah ciptakan dengan kalimatnya kun fayakun, dan itu qaulul haqq. Kemudian semua yang Allah ciptakan mengandung hikmah, menjadi bukti bagi keesaannya, sebab tak ada yang bisa mencipta selain daripadanya. Termasuk Al-Quran yang diperselisihkan antara ahli haq, ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah wal ahwa, di mana ahli sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk, ahli bid'ah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka kita katakan datangkan Al-Quran selain ini, atau datangkan ayat seperti ayat Al-Quran. Bisa mereka datangkan? Atau jangan-jangan di sini ada yang bisa buat ayat? Tidak ada. Apa sebab? Karena Al-Quran itu adalah sifat Allah, makanya tidak bisa ada yang menyerupainya. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Andainya dia bukan sifat Allah, pasti sudah bisa diterbitkan, sudah bisa diserupai. Sebab Nabi berkata, Nabi adalah orang Arab yang paling fasih, orang Arab yang paling fasih bahasa Arabnya. Bisa tidak dipalsukan hadisnya? Bisa tidak dipalsukan hadisnya? Tahu tidak mengeleng? Bisa. Apa sebabnya? Perkataan Nabi bisa dituwe. Apa sebab? Nabi makhluk, maka bisa dibuat dek makhluk contoh hadis Nabi. Ambil dek pendek hadisnya, kalau hadis palsu banyak panjang. Jadi lah. Kalau Nabi misalnya doa pendek-pendeknya, tiba di doa yang dipalsukan itu panjang. Sampai ada lagi hadis tentang kopi gila. Siapa minum kopi tidak masuk nokonya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bisa ditiru orang. Tapi perkataan Allah Al-Quran sampai hari ini ada yang bisa meniru? Tidak ada. Makanya ada kumpulan hadis palsu, dan belum ada kumpulan ayat palsu. Itu tandanya perkataan Allah adalah hak, perkataan Allah adalah sifatnya, bukan makhluk. Maka siapapun yang bertahan dengan mengatakan firman Allah adalah makhluk, cepat-cepat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena akan orang yang melihat Al-Quran dengan mengatakannya sebagai makhluk, dengan orang yang mengatakan sebagai sifat Allah, beda nggak cara pandangnya nanti dalam memuliakan dan menta'zim Al-Quranul Karim. Ini perkataan Allah, bukan perkataan makhluk atau bukan ciptaannya. Jelas? Antum menyikapi perkataan Allah dengan perkataan Nabi, mana yang antum ta'zim? Mana lebih hormat, pada perkataan Allah atau perkataan Nabi? Ya, tentu perkataan Allah lebih kita tinggikan dari perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Buktinya, kalau Allah yang berfirman, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau kita misalnya dalam keadaan tidak bersuci, tidak berani kita baca. Tapi perkataan Nabi, sudah mimpi pun tetap baca hadis. Sebab apa? Tidak ada syaratnya untuk bersuci. Berarti ta'zim kepada firman Allah lebih daripada ta'zim kepada perkataan makhluk, dan seterusnya. Kalau Nabi dengan wali, mana yang lebih kita dahulukan? Iyalah. Dan tunjuk hadis Nabi sudah itu wali dah itu nyerah kan? Ya sih, kalau Nabi sabuin ilmu tu dipelajari. Kalau walinya, kalau kami yang tak perlu belajar nyaranya, penting elok dia panggil si kau pulang bawa ilmu langsung. Karena dunia datang kami
siko barakah sodo kampung kong, tiang-tiang, dinding-dinding, tembok-tembok itu jadi guru sodonya. Jadi kalau siko kan tak perlu belajar ya payah, contoh nang di Madinah kan mau pelopel lah payahnya kan. Asiko cukup elong-elong puangi, cium tangan guru, sudah itu pulang langsung jadi wali. Aduh, nggak nengok tonton video. Bocah kau dah dapat video. Jadi kalau pergi ke kota tempat wali-wali itu, disebut dengan kotanya para wali. Ya, nak pergi? Ya, mangsa bantau, pergi langsung jadi wali situ. Minimal wali nikah. Kalau sudah muslim ada mati. Jadi wali. Jadi tidak perlu payah-payah nama apal nak. Ya, kodok je lah memandang wajah syekh langsung ilmu bisa langsung ditransfer. Ya, kalau tidak bisa langsung itu pakai media lah, ambil korma. Nah, melalui korma. Kalau kawat cukup dengan apa buan yang paling mangkui kawat? Doyan? Hah? Coba dah? Bisa pakai media ilmu tu? Baik, subhanallah. Jadi khurafat seperti ini, kaum muslimin dan muslimat masih di zaman canggih seperti ini masih juga orang percaya. Karena memang kalau sudah cinta sudah melekat, kalau cinta sudah melekat, tidak bisa, Allah musta'an. Oleh sebab itu Islam mengajarkan kita jangan mengkultuskan siapapun ya dari makhluk ini, termasuk Nabi SAW. Tidaklah doa oleh Nabi SAW mandang je lah ke kalian jendak orang je hadis lainnya kan, mandang kalian tahu sudah itu langsung berimunah. Memang memandang beliau barakah, tetapi ilmu innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Jelas kaum muslimin, Nabi Musa aja nak belajar 3 ilmunya harus berjalan jauh waktu itu dan harus bersabar. Aku tidak diam di kota itu sudah jadi barakah. Nasallallahu alaihi alhamdulillah alal hidayah. Terima kasih kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan hidayah ini kepada kita. Tidak mudah terpedaya dan tidak mudah tertipu, tidak termudah untuk percaya dengan khurafat. Kalau dulu istilahnya TBC ya, tahyul mesti ada bid'ah itu. Apa artinya bid'ah dan syirik apa? Hah? Kok bisa jadi khurafat? Tahyul bid'ah dan khurafat. Iya. Jadi memang anti TBC itu harus dihidupkan kembali. Walaupun sebagian ahlinya sudah berlepas tangan daripada sebagian dah mulai berlepas tangan. Kau bagian-bagian nang sitan dulu nya, kami nak atur lainnya kan. Tapi alhamdulillah masih banyak yang menghidupkan slogan itu anti tahyul apa jadi bid'ah dan khurafat, karena itu penyakit menular dan berbahaya. Tapi sampai di sini kajian kita, jam nak bergerak-gerak nampak nah. Jadi kalau tahuin selesai insyaallah hadisnya kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Ini kalau di B buku katanya tidak ada orang. Sudah itu kalau nak pay oleh tanya ciknya. Khair insyaallah. Baik. Dek boy no kaji. Nah kalau boy watingan kita ke mana pindah ke kita apa? Hah? Kan tak deh? Le pahamnya? Ikut dek lebih khatu sampai paham kan tu? Kadang lebih khatu sampai paham deh. Nak jadi sambung je lainnya. Baik. Kalau demikian kita tutup dengan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.